Prasasti Ngupit atau sebenarnya namanya Prasasti Upit atau Yupit itu ditemukannya di Sorowaden. Nah, prasasti ini kemudian ditemukan kemudian sudah ditransliterasi, jadi sudah diterjemahkan sehingga kita bisa membaca di berbagai literatur sudah ada. Hanya yang sekarang ada di sekitar pelataran Sendang Pengilon itu adalah replikanya. Kalau yang aslinya sekarang disimpan di BPJB Prambanan, BPJ Jawa Tengah. Bahasa yang dipakai dia adalah bahasa Jawa kuno. Bacaannya apa? Bacaannya sebenarnya intinya adalah menerangkan bahwa di situ dijelaskan ada yang pertama ada swasti. Swasti adalah ucapan selamat. Mungkin kalau yang zaman sekarang bisa jadi assalamualaikum atau apa, jadi selamat. Kemudian Saka Warsatita. Jadi dijelaskan ada pada tahun Saka 788. Kemudian harinya hari Senin. Kemudian pasarannya adalah Kliwon, ditulisannya adalah Kaliwan. Kemudian ada Wuku Warupung. Kemudian dikeluarkan, kemudian itu aja Pancadasi. Pancadasi ini kalau di literatur yang sudah ada tanggal 5, tapi kalau melihat konteksnya Pancadasi menurut saya tanggal 15. Kemudian itu ada Kresna Paksa, itu adalah paruh gelap. Jadi tanggal 15 paruh gelap tahun 788 tahun Saka. Yang kalau dikalibrasi menjadi tahun 866. Kemudian di sana dijelaskan ada pejabat yang mengeluarkan namanya Rakai Halaran. Rakai Halaran ini ada jabatan Rakai adalah jabatan di kawasan Halaran yang kemudian mengeluarkan bahwa menjadikan Manusuksima. Jadi menjadikan daerah Yupit sebagai Manusuksima. Manusuksima I Yupit. Berarti menjadikan Ngupit sebagai kawasan Ngupit sebagai daerah perdikan. Sima itu perdikan. Jadi daerah yang tidak dikenakan pajak, tidak boleh ada pejabat datang ke situ untuk menarik pajak. Prasasti Ngupit ini, prasasti Yupit atau Upit yang kemudian kita atau masyarakat awam mengenalnya sebagai Ngupit, itu menjadi bukti otentik bahwa desa atau kawasan Ngupit sudah ada sejak zaman Mataram kuno. Berarti kita sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu sudah punya tata pemerintahan yang lebih kuat. Karena untuk mengeluarkan sebuah prasasti tentu saja bukan hanya orang-orang biasa. Pasti dia punya jabatan yang tinggi, punya kekuasaan yang besar. Dan dari sini menjadikan Ngupit sebagai daerah yang bebas dari pajak itu menunjukkan bahwa kita sudah ditetapkan sebagai desa yang lebih punya peradaban maju, punya tata pemerintahan yang kuat. Kalau wilayah Ngupit itu sendiri pada administrasi modern ini meliputi kawasan mana saja? Untuk sekarang, kalau dulu kita kenalnya Ngupit, orang ketika tanya Ngupit ya sono. Nah, yang sekarang bisa kita cek adalah kawasan yang meliputi Desa Kauman, kemudian Desa Ngawen dan sekitarnya. Itu sudah masuk Ngupit. Ini menjadi modal bagi pembangunan di kawasan, terutama kalau kita di Kauman, menjadikan Kauman menjadi punya modal sejarah. Bisa jadi Kauman yang sedang merilis atau merancang sebagai desa wisata, itu bisa menjadi wisata sejarah. Kemudian nanti berikutnya bisa menunjang ke masyarakat sekitarnya, kemudian bisa semakin maju. Dan kalau memang memungkinkan, kenapa tidak kita mengelitik pemerintah untuk menjadikan Klaten hari jadinya sesuai dengan hari jadi Ngupit? Itu salah satu target besar. Tapi tentu saja itu masih debatable dan masih perlu dirembuk lebih jauh.